memutuskan menetapkan pertama pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah Detik-detik sumpah WNI Emil Audi Rodian dan juga Joy di kantor Kedubes Indonesia di Roma kini dinantikan. Dian James langsung beri komentar begini menjelang bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Tiket timnas Indonesia kontra timnas Bahrain kini sudah ludes terjual menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga pada 25 Maret mendatang. Joy Pulpesi langsung tidak sabar untuk bisa debut membela timnas di putaran ketiga. Harga pasar Mesilgers kini mendadak disinggung oleh media Vietnam menjelang kembali bergabung bersama timnas. Timnas Bahrain terpantau membawa pemain berusia 16 tahun untuk melawan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam saat ini telah menyinggol salah satu pemain timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga, di mana SOHVN yang merupakan salah satu media Vietnam telah menyinggung Mesilgers lantaran mereka telah memberikan sebuah nilai bahwa Mesilgers mempunyai harga mahal dan ia juga belum move on pada saat gol bunuh diri Mesilgers sehingga pada saat itu FC20 kandas di Liga Eropa. Bahkan hingga saat ini media Vietnam tersebut telah berani mengatakan bahwa Mesilgers tidak layak untuk mendapatkan harga pasar yang fantastis dengan penampilannya pada saat itu. Soha menilai sebuah kecerobohan yang telah dilakukan Mesilgers dan sangat tidak sejalan apabila dibandingkan dengan harganya yang paling mahal sebagai pemain termahal di ASEAN. Bek Indonesia yang menghabiskan biaya 1,5 kali lipat banyak dari seluruh pemain timnas Vietnam itu malah mencetak gol bunuh diri yang tidak masuk akal, kata SOHVN. Akibat gol bunuh diri, timnya menjadi harus tersingkir dari kejuaraan Europa League. Pemain timnas Indonesia itu langsung dikritik karena gol bunuh diri atas kecerobohannya di masa injury time, imbuh media ngoyen tersebut. Ya, padahal apabila ditelusuri, di saat Mesilgers melakoni gol bunuh diri itu, hal tersebut tidak terlepas dari dirinya yang masih belum sehat. Karena pada saat itu kondisinya masih cedera, alhasil ia tidak tampil dengan keadaan prima. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, cedera yang dialami kini sudah pulih, bahkan ia sudah menjadi starter lagi. Kini sudah bisa dikatakan, saya sudah berada di kondisi yang fit 100% dan sudah bugar sepenuhnya, ujar Mesilgers. 3 calon pemain keturunan timnas Indonesia kini akan diambil sumpahnya di Roma, Italia, di mana pengambilan sumpah WNI mereka akan dilakukan pada 10 Maret mendatang. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas kini mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk proses pengambilan sumpah WNI tersebut, di mana rencananya mereka akan bertolak ke Roma, Italia pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025. 3 pemain keturunan yang akan diambil sumpahnya adalah Emil Audi Rodian, Dian James dan juga Joy Pulpesi, di mana mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan juga Presiden RI. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut bisa segera memperkuat skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Supratman. Ya, semua dokumen kewarganegaraannya telah diteliti dengan benar dan proses kewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di mana proses pengambilan sumpahnya dipercepat dan harus dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk ke dalam daftar pemain timnas, jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi berpaspor Indonesia, tegas Supratman. Ya, setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Emil Audi Rodian dan juga Joy akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA, di mana sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan 3 pemain ke FIFA, ujar Supratman. Timnas Bahrain kini telah menetapkan 26 pemain yang akan dibawa untuk 2 laga tandang melawan timnas Indonesia dan juga Jepang di laga lanjutan putaran ketiga, di mana sang pelatih memadukan pemain berpengalaman dan pemain muda untuk 2 pertandingan krusial ini. Menariknya, sang pelatih membawa pemain yang masih berusia 16 tahun, di mana gelandang kelahiran 8 Juli 2008 itu dibawa bersama pemain tengah berpengalaman timnas Bahrain. Ya, Sayyid namanya, memang masih terbilang belia, namun ia mempunyai kemampuan yang terbilang mumpuni karena ia saat ini bermain di Liga Eropa yang memperkuat tim Villarreal. Ya,
saat ini timnas Bahrain ada di peringkat kelima dengan klasemen sementara grup C dengan 6 poin, di mana perolehan poin timnas Bahrain sama seperti Indonesia yang berada di peringkat ketiga, Arab Saudi di peringkat keempat, dan Cina di peringkat keenam. Timnas Bahrain akan lebih dulu bertandang ke markas Jepang pada 20 Maretnya, lalu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Indonesia pada 25 Maretnya. Dian James menjadi satu dari ketiga pemain yang telah diproses PSSI untuk membela timnas Indonesia. Selain James, ada juga pemain lain yang kini juga telah diproses, di mana ia adalah Emil Audero dan juga Joy Pelupesi. Ya, proses Dian James bersama Emil Audero dan juga Joy Pelupesi kini telah disetujui oleh DPR RI. Dalam hal ini, Dian James pun mengungkapkan antusiasnya menjelang membela timnas Indonesia, di mana ia ingin membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, tentu saja bagi saya ini adalah suatu kehormatan untuk bermain bagi tim nasional, dan tentu saja dalam jangka pendek untuk mencapai Piala Dunia, ujar Dian James. Ya, Dian James diketahui berposisi sebagai bek sayap kiri, di mana ia akan bersaing dengan Kelvin Verdan untuk mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Namun ia juga bisa dipasang sebagai gelandang sayap kiri. Dalam hal ini, Dian James merasa terhormat karena mendapatkan kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda. Ya, Dian James punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dan bagi saya, ya ini adalah Indonesia, dan ya hanya suatu kehormatan untuk bermain bagi negara, kata Dian James. Pemain keturunan yaitu Joy Pelupesi kini menyebutkan bahwa menjadi bagian dari tim Merah Putih adalah sebuah hal yang cukup emosional bagi dirinya dan juga keluarganya, dimana untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada kini menurutnya menjadi suatu yang sangat berarti. Ya, Joy Pelupesi memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku, dimana kakek neneknya itu lahir di Pulau Ora, Maluku Tengah, lalu mereka berimigran ke Belanda. Joy pun bersyukur bahwa keinginannya untuk membela timnas Indonesia kini semakin dekat, sebab bisa menjadi bagian dari skuad Garuda tentu memiliki emosional tersendiri bagi dirinya dan juga keluarganya, di mana ia pun tidak sabar untuk segera bisa debut. Untuk saya sama, kehormatan besar bisa menjadi bagian dari negara dan timnas. Saya berterima kasih karena sudah mengundang kami, saya apresiasi. Ini sangat berarti bagi saya, ini negara kakek dan nenek saya lahir. Ini memberi saya perasaan hangat terasa dari lubuk hati saya. Ini berarti bagi saya dan keluarga saya, ujar Joy Pelupesi. Antusias supporter untuk menyaksikan duel timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kini memang tergolong tinggi. Buktinya tiket duel tim Merah Putih melawan timnas Bahrain di Stadion GBK kini sudah ludes terjual. Ya, timnas Indonesia akan menjemput timnas Bahrain di SU GBK pada 25 Maret mendatang, di mana laga ini sangat krusial bagi Jai Ises dan kolega untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Berdasarkan keterangan di akun X timnas Indonesia, tiket tim Merah Putih kontra timnas Bahrain sudah ludes terjual, di mana puluhan ribu lembaran tiket disiapkan untuk mengakomodir animo supporter timnas Indonesia yang besar. Untuk harga tiket yang dijual, PSSI menerangkan bahwa saat ini normal, berbeda dengan dua pertandingan yang sebelumnya yang melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi yang diberi harga promo peluncuran aplikasi Garuda ID, di mana harga termurah yang bisa dibeli oleh supporter tim Merah Putih adalah harga 300.000, sementara yang termahal mencapai 1.750.000. Ya, dengan ludesnya tiket yang terjual ini tentu akan menambah semangat juang bagi Jai Ises dan kolega, di mana mereka tentu ingin menunjukkan yang terbaik bagi para penggemarnya di skuad Garuda. Ya, saat ini tim Merah Putih menempati posisi ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan, di mana skuad Garuda memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina yang hanya terpaut satu angka dengan timnas Australia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.